kabar semuanya? Salam permisi sahabat semuanya yang ada di Sampang sampai Merauke gitu ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang pembahasannya yang lagi diperbincangkan gitu ya. Kebetulan saya bersilaturahmi lagi pas malam minggu sekarang pukul 2 lebih ya. Pembahasannya yang akan menggantikan tentang presiden pertama, Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, siapa pengganti beliau, pemimpin masa depan yang setelah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang kita lagi bersilaturahmi dengan sahabat kita yang berada di wilayah Jakarta gitu ya. Yang mudah-mudahan ini jawaban yang tepat gitu ya. Ini hanya sebatas kita bersilaturahmi, bertanya-tanya, jadi hanya sebatas hiburan ya. Kalau yang mempercayai ya syukur gitu ya, kalau percaya nggak apa-apa gitu ya. Kita hanya sebatas sharing ini sama sahabat kita gitu ya. Kebetulan kita lagi bersilaturahmi yang sekarang mampir gitu. Nah, sekarang ini gitu mohon pencerahannya sahabatku ya. Iya, silakan. Dari suku manakah gitu ya? Apa dari kalangan politikus ya? Apa dari kalangan independen yang sekarang akan berjalan menggantikan Bapak Jokowi? Apa dari rakyat jelata biasa gitu? Terima kasih atas segala pertanyaan, atas segala kebersamaan, atas segala kerendahan hati di dalam kebersamaan Kebhinneka Tunggal Ika. Saya jawab penuh kelegaan hati yang paling dalam. Salam dari sahabat Gato tadi, yaitu salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya jawab Tanhana Dharma Mangga. Begini sahabatku, nanti apabila beliaunya Bapak pemimpin kita yang terhormat Bapak Joko Widodo sudah selesai mendarmakan bakti untuk memimpin negara Republik Indonesia, siapakah penggantinya? Apakah begitu? iya betul. Kalau yang ditanyakan, yang dipertanyakan tadi sahabatku, dari mana suku? Jawa Tengah, apa Jawa Timur, apa Jawa Barat, apa daerah Sumatera, apa daerah mana? Atau dari independen atau dari Kalangan politik. begini sahabatku. Sahabatku tadi sudah menggunakan salam Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira salam Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda Suku, tetapi tetap. satu jiwa, satu negara. Jadi intinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya. Dan saya menjawab Tanhana Dharma Mangga. Iya. Kebenaran yang tiada mendua. Negara kita itu negara kesatuan dan persatuan. Jika kita masih ngomongin bahwa pemimpin nanti dari suku mana, berarti belum adanya negara Indonesia.
Jadi jawaban saya tetap seperti semula, tidak akan pernah berubah. Pada titik garis rel-relnya pencerahan, jawaban saya, siapa penggantinya? Dari mana beliau? Beliau nanti dari tumpah darah Indonesia. Yang disebut tumpah darah dari Indonesia bukan yang lahir di Indonesia. Jadi bukan yang lahir di Indonesia saja, yang lahirnya di luar negeri, walaupun orang luar negeri sudah masuk dan menjadi warga negara, itulah yang disebut tumpah darah. Ya. Yang mampu menjaga budaya, budayanya jati diri bangsa Indonesia, itulah yang akan memimpin dan akan menjadi pengganti beliaunya Joko Widodo. Kupas, kaji, resapi dengan kejernihan kebeningan. Iya. Kira-kira sahabatku mengerti apa yang harus dijaga budayanya bangsa Indonesia? Iya, ketentraman hati, jiwa raga, dan pikiran kita. Tepat sekali, yaitu Ya. tentram fikir, Iya. tentram perasaan, tentram perilaku. Iya. Itu budaya bangsa Indonesia sebenarnya dan sesungguhnya. Iya. Lalu budaya yang selanjutnya adalah budi pakerti yang luhur. Iya. Mengerti. Jika nanti pengganti beliaunya Bapak Joko Widodo. belum mempunyai sifat watak perilaku yang berbudi luhur, belum menjadi satrio piningit kang pinilih sing utama yang utama, hanya sebagai satrio piningit. Ya. Karena setiap bayi yang lahir di dunia itu sebelum lahir disebut satrio piningit, setelah lahir menjadi piningit namun belum utama. Paham. Iya. Kira-kira ada pertanyaan apa? Jika kurang jelas, Ya, alhamdulillah sekarang udah jelas gitu ya. Mudah-mudahan ini buat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke ada manfaatnya, biar nggak ada ibaratnya kata yang ini siapa sebenarnya yang mau menggantikan Jokowi itu Satrio Piningit kan yang banyak diperbincangkan gitu ya. Jadi biar nggak ada salah paham gitu, apa artinya Satrio Piningit, apa artinya Satrio Pinili gitu. Nah, makanya saya sengaja rekodnya secara video, berhubung sebagai sahabatku yang sebagai penasehat tidak mau di record belum dia
belum serananya belum memadai gitu. Makanya sekarang posisinya saya memakai mereka wajah saya. Nah ini saya perkenalkan, saya dari suku Jawa gitu ya, yang mempunyai channel YouTube Dewi Anjani. Hanya saya berbagi informasi, tidak ada ibaratnya gimana ya, untuk membentuk sebuah ramalan, bukan. Ini hanya sebuah sharing sama orang tua gitu ya, sebagai sahabat di sini berkenan untuk diwawancara sama saya ya. Alhamdulillah, walaupun hanya sebatas suara gitu ya, mudah-mudahan ini beritanya bermanfaat. Nah, Ada tambahan Max, kalau diperkenankan. ya silakan sahabatku. Sebetulnya dari zaman kedewataan, dari zaman kerajaan, dari zaman kesultanan, hingga saat ini zaman kenegaraan, Satrio Piningit sudah lahir. Contohnya, sahabatku maupun sesama hidup yang lainnya yang disebut manusia, apakah itu bukan Satrio Piningit? Iya, Satrio Piningit. Namun di situ setelah lahir barulah pinilih. Iya. Di dalam pinilih itu masih dipilih lagi menjadi Satrio Utomo. Oh iya. Nah berarti sekarang yang dinanti-nantikan sama masyarakat luas itu Satrio Piningit Utomo ya. Satrio Piningit kan pinilih yang dipilih menjadi Satrio Piningit Utomo. Iya. Utama. Jadi dari zaman kerajaan, kadewataan, kerajaan, kesultanan, kenegaraan sudah lahir satu ini, dan sudah ada yang memimpin kok di zaman kerajaan. Iya. Contohnya aja kerajaan yang terakhir ya, Pajajaran, siapa beliaunya? Prabu Siliwangi. Nah, beliau juga Satrio Piningit pinilih. Kalau Utomo nggak mungkin ada peperangan, hancurnya kerajaan itu. Makanya lalu muncullah Kesultanan. Tapi di dalam Kesultanan belum mampu pula lahirnya Satrio Piningit atau Satrio Piningit lahir pinilih menjadi yang utama. Iya. Hingga sampai saat ini zaman kenegaraan. Contohnya lagi dari zaman Bapak Presiden yang pertama siapa? Bapak Presiden Soekarno. Hingga sekarang siapa? Joko Widodo. Nah itu juga Satrio Piningit dan pinilih. Tapi belum menjadi Satrio Utomo. Kenapa? Karena antara pemimpin Iya. dan yang dipimpin belum ada keselarasan, serasi keharmonisannya yang disebut tentram sejahtera. Iya, iya. Paham. Saya nggak berani berlanjut lagi, nanti di lain waktu kita lanjutkan ini. Kita kupas dulu sedikit. Yang penting itu ada keselarasan, saling membenahi diri masing-masing untuk sama-sama tentram. Bagaimana kita membentuk ketentraman diri?
supaya ketentraman ini mampu meluas kepada siapapun. Begitu sahabatku, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada sahabatku lagi. Ya, sekian, terima kasih sahabatku atas penjabarannya. Jadi tidak ada yang salah paham gitu ya. Penjabaran sahabatku sangat berguna gitu. Mudah-mudahan demikianlah buat saudara-saudaraku yang ada di Sabang sampai Merauke, semua ada gunanya lah, ibaratnya berguna informasi Sebagai ini. bahan kita ke depan memahami Iya. dalam pengertian Iya. yang bijak. Ya, sekian dulu ya atas informasinya dari saya pribadi. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangga.